warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mau melanjutkan materi kali ini tentang Islam normatif. Jika mendengar kata normatif, maka yang tersemat adalah tentang norma-norma atau hukum-hukum. Jadi ketika kita bahas kaitkan dengan Islam, maka menjadi studi hukum Islam. Begitu ya kira-kira. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya pengertiannya, istilahnya. Yang pertama adalah syariah. Nah, syariah berasal dari kata syara'a, syariatan, yang berarti jalan keluar, tempat air untuk minum. Itu asal mulanya. Syariah adalah jalan yang lurus ya, jalan lurus ya. Secara istilah adalah syariah artinya hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi syariah yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah, baik dalam makna Al-Quran ataupun sunnah. Syariah dalam literatur hukum Islam ada 3 pengertian. Yang pertama, syariah dalam arti sebagai hukum yang dapat berubah sepanjang masa. Kemudian syariah dalam arti sebagai pemahaman baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah. Yang ketiga, syariah dalam pengertian hukum yang digali berdasarkan atas apa yang disebut istinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah tentang Islam normatif ya. Hukum Islam ada istilah fikih ya. Ini sudah sering didengar nih. Fikih. Fikih artinya adalah dalam secara bahasa itu al-fahmu, faham ya, yang maknanya mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Menurut pengertian ya, mengetahui maksudnya adalah mengetahui sesuatu padanya dan apa-apa yang bersamanya, yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada. Jadi ada dalilnya begitu. Nah, berdasarkan perkembangan hukum Islam di berbagai belahan dunia ya, istilah fikih berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Misalnya peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam. Jadi kata fikih ini diartikan dengan hukum yang dibentuk berdasarkan syariah. Hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan juga ijtihad. Hukum Islam selanjutnya adalah usul fikih. Usul fiqh ya. Artinya adalah usul dari kata asal yang berarti dasar ya. Dasar atau sesuatu yang dengannya dapat dibina atau dibentuk sesuatu. Dan kata fikih berarti apa tadi? Pemahaman ya, pemahaman yang mendalam. Jadi pengertian usul fikih secara istilah adalah merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan kepada lahirnya hukum-hukum syariah
yang bersifat amaliyah atau perbuatannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi usul fikih ini adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syariah. Ya, jadi usul fikih ini bisa disebut sebagai sistem metodologi dari ilmu fikih. Jadi ada tahapannya, caranya. Hukum Islam selanjutnya adalah mazhab. Mazhab secara bahasa artinya apa? Tempat untuk pergi, yaitu jalan. Sedangkan secara istilah mazhab adalah pendapat seorang tokoh gitu ya. Pendapat seorang tokoh fikih tentang hukum dalam masalah ijtihadiyah, tentang ijtihad ya. Jadi lebih lengkapnya mazhab itu paham atau aliran hukum dalam Islam yang terbentuk berdasarkan ijtihad seorang mujtahid. Jadi ijtihad itu adalah aktivitasnya ya. Kemudian mujtahid adalah orang yang berijtihad dalam usaha yang memahami dan menggali hukum-hukum sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adalah fatwa. Jadi hukum Islam itu macam-macam ya. Yang kelima adalah fatwa, atau nasihat atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam istilah fikih ya, fatwa itu artinya pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih ya. Faqih itu orang yang paham betul tentang fikih hukum Islam ya, sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Jadi fatwa ini boleh bagi hal-hal perkara yang sifatnya tidak mengikat ya, tidak kaku begitu ya, masih fleksibel. Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi atau lembaga maupun kelompok masyarakat. Nah, fatwa yang dikemukakan mujtahid tidak bersifat mengikat atau harus diikuti begitu. Oke, selanjutnya setelah fatwa ada qaul. Artinya adalah secara bahasa itu qala yaqulu. Ya, artinya adalah tersusun lisan, baik sempurna maupun tidak. Jadi qaul dapat diartikan sebagai ujaran atau ucapan atau perkataan. Dalam istilah fikih ya, qaul itu dinisbatkan kepada imam atau pemimpin suatu mazhab atau ulama fikih yang berupa perkataan, ucapan daripada imam fikih itu. Selain ini juga dikenal dalam fikih Imam Syafi'i, yaitu qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Irak, sedangkan qaul jadid yaitu pendapat beliau ketika berada di Mesir. Dan ya, ada 6 istilah kunci dalam Islam normatif ya, yang perlu kita ketahui ya. Kita akan melanjutkan Islam sebagai norma, hukum dan etika yang lebih mendalam ya.